warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angelika Jinera Revalina dengan NIM 842022300005, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat video pembelajaran mengenai aperat atau alat peraga untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dalam materi persamaan kuadrat guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Gaung Pradana SPD MPD. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan kuadrat dan hubungannya dengan alat peraga yang saat ini saya pegang. Ini adalah aperat atau alat peraga menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya adalah 2. Ini di sini ada pangkat tertingginya adalah 2 atau berorder 2. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat di sini ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dimana kita tahu semua ya, untuk a, b, dan C merupakan konstanta atau bilangan tetap, dan X merupakan variabel yang nilainya ingin kita cari gitu. Untuk akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai X atau variabel yang ingin kita cari yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut. Adapun beberapa cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu selain menggunakan alat peraga ini gitu, selain menggunakan aperat, itu yang pertama yang sering kita ketemukan adalah pemfaktoran atau mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian dua faktor linear. Kalau untuk persamaan kuadrat pasti lebih umum kita mendengar dengan pemfaktoran ya guys ya. Yang kedua itu ada melengkapkan kuadrat sempurna atau mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, kita menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, yaitu menggunakan rumus khusus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai alat peraga aperat. Apa saja sih isi di dalam alat peraga ini dan bagaimana sih cara pengaplikasian soal ke dalam alat peraga ini gitu. Di dalam sini, di dalam alat peraga ini sudah ada bentuk umum di mana ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kita tahu a, b, dan c merupakan konstanta atau bilangan tetap, dan x merupakan variabel atau nilai-nilai yang ingin kita cari. Dan selanjutnya di sini adalah langkah-langkah yang bisa kita ganti dengan soal atau angka-angka yang akan kita cari untuk menentukan persamaan kuadrat. Di sini ada a kali c sama dengan, nah kita nih udah tahu nih di sini nih, kita akan dapat nanti nih a-nya berapa, C-nya kita taruh di sini juga berapa, nanti hasilnya kalau udah dapat hasilnya kita bisa masukin ke dalam sini. Yang hasil untuk A dikali C, dan untuk yang B kita bisa masukin ke dalam sini. Nah, untuk P kali Q dan P tambah Q itu apa sih teman-teman? Nah, di sini kita harus tahu ya, untuk P dikali Q dan P ditambah Q itu kita bisa mencari yang dimana dua angka ini atau koefisien ini baik antara P dan Q itu harus sama-sama. Baik P dikali Q hasilnya sama, dan baik P dan Q itu koefisiennya sama, dan P ditambah Q koefisiennya sama, yang dimana menghasilkan A dikali C dan menghasilkan B. Kalau kita sudah melewati langkah-langkah ini, baru kita bisa masukkan ke dalam persamaan akhirnya, seperti itu teman-teman. Memulai mengerjakan soal dengan alat peraga ini, perlu kita ketahui dulu nih, alat peraga ini tuh jauh lebih efektif untuk persamaan kuadrat dengan koefisien yang relatif kecil dan sederhana. Jadi untuk persamaan kuadrat dengan koefisien besar atau pecahan, penggunaan aperat ini tuh bisa bikin kita jauh lebih rumit, lebih kurang efisien, malah yang tadinya mungkin kita bisa pakai cara pemfaktoran atau dengan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna gitu, yang hasilnya akan berbanding terbalik gitu tuh. Jadi yang ini sangat disarankan hanya untuk dengan koefisien kecil dan sederhana. Kita kan udah tahu nih kayak apa saja sih isi di dalam aperat gitu tuh, terus apa aja yang harus kita tahu sebelum menggunakan
alat peraga ini gitu. Ingat ya teman-teman, kalau alat peraga ini berlaku atau lebih efisien untuk bilangan-bilangan kecil, untuk kita mengenal nih tentang persamaan kuadrat tuh apa sih gitu tuh. Untuk soal-soal untuk koefisien yang lebih rumit gitu, angka-angka besar dan pecahan-pecahan ini kayaknya kurang efisien ya gitu. Jadi kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya nih, kayaknya kalau kita terlalu banyak ngebahas tentang teori-teori, kayak orang pasti pikir, alah gak segampang yang diucapin, alah gak yang gak inilah, ini tuh gitu. Nah, makanya di sini saya sudah menyiapkan satu contoh soal yang bisa kita gunakan, yang bisa kita aplikasikan ke dalam alat peraga ini, di mana di sini adalah carilah akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita nih bisa nih, ayo kita cari ini dulu, kita masukin dulu ke dalam, ini ditaruh sini dulu. Kita masukin dulu ke dalam sini, kita ke dalam langkah-langkahnya. Nah, nih kita udah dapet nih di mana x kuadrat, ini kita dapat a sama dengan 1. B-nya kita lihat di sini ada berapa ini? Ada 4. Kita masukkan ke sini. B-nya merupakan 4. Yang C-nya kita dapetin juga di sini ada 3. Gitu. Nah, kita kan udah dapet nih bilangan tetapnya atau konstantanya a sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Betul. Selanjutnya, dari bilangan tetap ini, dari konstanta ini, kita bisa aplikasikan ke dalam langkah-langkah selanjutnya, di mana A merupakan berapa A-nya? 1. Kita tulis di sini. 1. Kita tulis di sini 1 dikali C. C-nya berapa tadi kita dapat? Betul, 3. Di sini kita kali 3. Taruh atas sini aja nih. A-nya adalah 1 dikali C-nya sama dengan 3. 1 kali 3 berapa hasilnya? Betul, 3. Kita tulis di sini. 3. Nah, kita selanjutnya kan di sini udah ada nih A kali C, yang dimana kita dapat A dikali C itu hasilnya 3. Berarti kita bisa tulis di sini angka 3. Nah, ini kita juga udah dapetin ya. B-nya berapa di sini? B-nya 4. Betul, kita tulis di sini 4. Selanjutnya, kita tinggal cari koefisien yang sama, baik dari P dikali Q atau P ditambah Q, yang dimana dua koefisien ini dari P dikali Q menghasilkan 3 dan P ditambah Q menghasilkan 4. Ingat, koefisiennya harus sama. Berarti kita dapetin P-nya di sini adalah 1, Q-nya di sini adalah 3, karena 1 dikali 3 berapa? Hasilnya 3. Dan 1 ditambah 3 adalah 4. Betul. Nah, kita nih sudah setengah jalan nih untuk pengaplikasian dari contoh soal ke dalam ke dalam alat peraga aperat gitu. Nah, kalau udah dapet setengah jalan ini, tinggal kita masukkan ke sini. Di sini adalah AX. A-nya berapa? Tadi kita dapat. Betul, A-nya adalah 1. Kita tulis di sini 1. Maaf, sebentar. Nah, 1. Ditambah P-nya berapa? Kita dapetin P-nya di berapa? 1. Betul, tulis lagi di sini 1. A-nya berapa tadi? Ini berapa? 1. Betul, kita tulis lagi di sini 1. Dan Q-nya kita dapetin adalah angka angka 3. Kita bisa tulis di sini. Jadi, untuk persamaan dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0 menghasilkan, kita sudah aplikasikan dengan angka gitu, kita mendapatkan 1x ditambah 1 dalam kurung 1x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi, untuk akar-akar persamaan dari persamaan ini, kita dapat menghasilkan angka-angka tersebut di sini gitu. Nah, itu barusan adalah cara pengaplikasian dari soal ke dalam alat peraga aperat untuk memperkenalkan persamaan kuadrat dengan alat peraga yang membuat jauh lebih mudah. Tapi ingat, rulesnya pertama apa? Ini hanya berlaku untuk koefisien kecil dan sederhana gitu. Dan penjelasan serta cara penggunaan aperat atau alat peraga menentukan akar-akar persamaan kuadrat, saya Angelica Jenera Valina dengan NIM
22.30.05. Memohon maaf untuk kata yang kurang jelas dan tidak dipahami. Terakhir, hormat saya untuk Bapak Gaung Pradana SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran matematika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.